Kemudian kalau kita lihat dari struktur dari virusnya, virus ini dia masuk dalam kategori virus RNA. Kalau virus RNA ini salah satu ciri khasnya adalah dia sangat mudah bermutasi, sehingga kemudian konsekuensinya adalah sangat sulit dibuat vaksinnya karena dia bisa berubah bentuk, merubah materi genetik yang kemudian vaksin itu hanya bisa efektif pada virus yang belum bermutasi. Tapi kalau sudah bermutasi itu sudah menjadi tidak efektif lagi. Klasifikasi ini sudah sangat lazim kita dengarkan, OTG, ODP, PDP. Tapi untuk mengkategorikan ke dalam kategori ini, maka syarat utamanya itu adalah pernah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID. Itu dulu, syarat pertamanya itu. Nah, kalau kemudian syarat pertama sudah terpenuhi, maka yang kedua, apakah ada gejala atau tidak? Kalau tidak ada gejala, dia masuk dalam kategori OTG. Nah, OTG ini banyak mendapat perhatian karena OTG ini cenderung tidak melakukan proteksi diri karena merasa tidak ada keluhan. Tapi kemudian dia berpotensi untuk menularkan. Sehingga walaupun tidak ada keluhan atau tanda dan gejala yang dirasakan, tetap dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau sudah mulai muncul tanda-tanda infeksi saluran pernapasan atas seperti demam, batuk, pilek, nah itu sudah masuk dalam kategori orang dalam pemantauan. Tapi kalau kemudian keluhan-keluhannya itu sudah berkomplikasi, terbukti dengan adanya pneumonia, atau ada tanda dan gejala yang mengarah ke gagal nafas, maka pasien itu masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah yang dimaksud kasus terkonfirmasi itu adalah yang hasil PCR-nya melalui pemeriksaan swab-nya itu positif. Jadi, kalau dia menggunakan rapid test itu tidak cukup. Jadi yang dimaksud positif itu adalah hasil pemeriksaan PCR. Karena kalau pemeriksaan rapid test itu hanya untuk pemeriksaan screening yang kemudian mendapat prioritas untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi semua tenaga medis termasuk juga perawat karena nanti pemberian intervensi yang diberikan kepada pasien itu sangat bergantung kepada berat ringannya kasus atau keparahan kasus. Nah, untuk membedakannya ini harus dilihat dari apakah sudah terjadi komplikasi atau tidak. Nah, kalau tanpa gejala ini sangat mudah dinilai karena tidak ada keluhan atau tidak ada tanda dan gejala yang ditemukan berupa infeksi saluran pernapasan atas. Tapi kalau kemudian sudah ada infeksi saluran pernapasan atas, maka dia sudah masuk klasifikasi ringan. Nah, kalau dia tidak ada komplikasi, dia masuk di sini. Tapi kalau kemudian dia sudah muncul komplikasi, terbukti dari hasil ronsennya ada pneumonia, tapi belum membutuhkan suplementasi oksigen, maka dia masuk kondisi sedang. Nah, tapi kalau kemudian sudah mengarah ke tanda dan gejala gagal napas, dia akan masuk ke dalam kondisi berat atau kritis. Nah, kondisi berat ini akan ditemukan pneumonia dan sudah disertai dengan gejala-gejala gawat napas. Jadi RR-nya sudah di atas 30 kali per menit, kemudian sudah mulai terjadi penurunan SpO2. Nah, kalau kemudian dikritis, nah ini dia harus masuk ke ruang ICU yang khusus COVID karena dia sudah dalam kondisi gagal napas yang memerlukan ventilasi mekanik. Dari bagian ini terlihat sebetulnya tidak semua walaupun pasien itu terkonfirmasi positif akan masuk dalam kondisi kritis. Kalau dari angka statistik sebetulnya yang mengalami kondisi kritis itu
angkanya kecil sebetulnya, hanya 5%. 5%. Nah, dari sekian banyak ini 4 kategori ini, yang paling banyak sebetulnya yang dialami itu adalah yang ringan dan sedang. Yang sebetulnya kalau terbentuk imunitas dalam diri seseorang itu dapat sembuh sendiri tanpa harus diberikan intervensi khusus. Apalagi yang tanpa gejala ini dia karena imunitasnya baik sehingga kemudian tidak membuat dia jatuh dalam kondisi sakit. Nah, kondisi berat yang sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit ini sekitar 10%, dan yang kritis ini hanya 5%. Berdasarkan tingkat keparahan ini kita dapat memprediksi tingkat kematiannya berapa persen. Kalau untuk tanpa gejala dan ringan, kemudian sedang ini tingkat kematiannya ini 0%. Ini yang penting pasiennya sangat ditekankan betul, dia harus menjaga imunitas tubuhnya dengan cara asupan gizi yang baik, istirahat yang cukup. Itu. Kemudian mengkonsumsi multivitamin. Nah, untuk yang berat itu sudah mulai muncul resiko kematiannya sebesar 15%. Nah, tapi kalau dia sudah kondisi kritis, nah ini 50-50 antara ada yang survive dan ada yang meninggal. Nah, dari skema ini juga terlihat bahwa mengapa pasien-pasien yang dia masuk dalam klasifikasi COVID-19 itu harus melakukan isolasi mandiri 14 hari. Nah, karena ini ada variasi angka sejak seseorang mengalami infeksi virus COVID itu masuk ke dalam tubuh seseorang sampai kemudian muncul gejala itu butuh sekitar waktu 5,2 hari atau sekitar 5 hari untuk muncul gejala. Nah, walaupun pada beberapa orang yang dia usianya lanjut seperti pasien-pasien yang usianya di atas 70 tahun itu bisa lebih cepat, lebih awal. Bahkan beberapa pengalaman ada yang dia riwayat kontak positif datang ke rumah sakit itu 2 hari yang lalu kontaknya, tapi kemudian hasil pemeriksaan rapid testnya dia positif. Itu kan artinya hanya 2 hari, gitu ya. Tapi dari variasi-variasi ini rentangnya antara 2,5 hari sampai 14 hari. Nah, artinya dalam 14 hari ini menjadi kesempatan kita untuk memantau sambil pasiennya melakukan isolasi mandiri. Seharusnya dalam 14 hari ini sudah mulai muncul gejala kalau memang seseorang itu mengalami infeksi COVID-19. Kemudian apapun klasifikasi pasien itu, intervensi utamanya adalah isolasi. Nah, cuma nanti berbeda, ada yang cukup isolasi di rumah. Nah, yang cukup isolasi di rumah itu adalah orang-orang yang tanpa gejala atau orang-orang yang dia sudah ada gejala tapi belum ada komplikasi. Nah, yang perlu melakukan isolasi di rumah sakit itu adalah orang-orang yang mengalami tanda dan gejala dan disertai dengan komplikasi. Nah, kita bisa lihat di sini kalau berdasarkan tingkat keparahan, kalau dia tanpa gejala dan ringan, ini cukup melakukan isolasi di rumah. Tidak harus ke rumah sakit. Nah, yang perlu melakukan isolasi di rumah sakit itu adalah pasien-pasien yang dia tingkat keparahannya sedang dan juga berat. Nah, untuk sedang ini dirawat di rumah sakit darurat. Contohnya kalau di Jakarta ini di rumah sakit Wisma Atlet. Nah, kalau untuk di yang dia berat dan kritis itu harus di rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.